banyak yang bisa kita dapatkan dengan berpuasa. Salah satunya itu bisa untuk detoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, mengontrol gula darah, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Justru pada puasa Ramadan biasanya kita tidak makan takjil, ya kan? takjil itu kan sebetulnya menakutkan ya. Jadi ya kan, jadi kita jadi makan yang manis-manis, ya kan, kita jadi makan lebih banyak yang lemak-lemak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Maliki Podcast dengan saya Ranto Jagat yang bertugas sebagai host pada hari ini. Baik, sahabat kampus semua dimanapun kalian berada, kita sudah memasuki bulan Ramadan dan tentunya pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai Ramadan dan kesehatan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita bisa berfokus pada akidah, akhlak, dan juga keilmuan agama. Kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu dengan kesehatan dan produktivitas tubuh. Tentunya kita akan menghadirkan dan kedatangan salah satu pemateri yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Yuyun Yueniwati, MKes Spesialis Radiologi Konsultan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat juga kan ya, Mas? Alhamdulillah sehat juga, Prof. Baik, Prof, mungkin kali ini kita akan membahas mengenai puasa dan hubungannya dengan kesehatan dan produktivitas, Prof. Baik, Prof, mungkin untuk yang pertama, banyak orang mengaitkan puasa dengan ibadah kan ya, Prof? Nah, tetapi ternyata juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Bisa dijelaskan bagaimana mekanisme tubuh dalam berkaitan dengan kesehatan ini, Prof? Iya, terima kasih. Jadi kalau mungkin teman-teman Maliki itu banyak mendengarkan podcast di Maliki ini mengkaitkan puasa dengan ibadah, dengan akhlak, dengan keimanan. Padahal puasa itu juga banyak berkaitan dengan kesehatan, gitu. Banyak yang bisa kita dapatkan dengan berpuasa. Salah satunya itu bisa untuk detoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan jantung, mengontrol gula darah, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan juga mungkin yang paling menarik nih, Mas, dapat membantu menurunkan berat badan. Oh, seperti itu. Iya. Baik, Prof, kan Prof tadi mention mengenai detoksifikasi ya, Prof? Detoksifikasi. Mungkin ya. bisa dijelaskan, Prof, bagaimana puasa itu bisa berpengaruh pada detoksifikasi di dalam tubuh manusia, Prof? Iya, jadi kalau pengertiannya ya, detoksifikasi itu kan membuang racun gitu, ya kan? Jadi sebetulnya secara alami dan fisiologis itu setiap hari tubuh manusia itu akan membuang racun atau mendetoksifikasi. Melalui apa? Melalui kulit, misalnya dengan keringat, terus kemudian melalui ginjal dengan keluarnya urin atau kencing, dan juga melalui usus dengan keluarnya feses. Nah, dengan puasa proses detoksifikasi itu akan menjadi lebih efektif, Mas, karena kan itu seperti puasa itu kan seperti kalau sekarang itu banyak intermittent fasting sebetulnya. Cuman kalau intermittent fasting itu kita boleh minum, kalau puasa itu dry fasting. Jadi kita nggak makan, nggak minum pada waktu tertentu, kira-kira itu 12 sampai 14 jam ya. Jadi kita proses detoksifikasi tubuh itu akan lebih baik. Nah, memang sebetulnya secara kesehatan, kenapa sih puasa itu jadi sehat gitu, jadi lebih detox gitu, karena memang dalam setahun yang 12 bulan, satu bulannya kita bisa mendetoksifikasi secara lebih efektif dan lebih baik. Jadi manfaat puasa Ramadan tuh memang banyak sekali gitu. Berarti memang salah satu poin utamanya ada di tadi pembuangan racun-racun. Iya, karena jadi memang lebih efektif. tidak ada yang masuk,
akhirnya lebih efektif pengeluarannya, seperti itu. Baik, ya. Prof, tadi Prof juga sempat menyebutkan bahwa ada hubungannya juga dengan kesehatan jantung dan gula darah. Apa benar sih, Prof, ada hubungannya, dan bagaimana hubungannya dengan kesehatan jantung, Prof? Ya, jadi kalau jantung ya, jadi kalau di jantung itu kita mengenal ada yang disebut kolesterol baik dan ada kolesterol jahat, ya kan? Jadi kolesterol jahat itu namanya LDL. Kalau kolesterol baik itu namanya HDL. Jadi kalau puasa itu bisa membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL itu. Nah, akibatnya kalau yang baik lebih banyak, tentu saja risiko penyakit jantung akan menurun gitu kan ya. Ya. Jadi ya itu makanya teman-teman seharusnya itu memang puasa wajibnya setahun sekali di bulan Ramadan, tapi akan lebih baik sekali kalau teratur puasa-puasa sunnah juga, misalnya Senin Kamis, karena kan ada waktu tadi kan ya untuk detoksifikasi, untuk meningkatkan kolesterol yang baik seperti itu. Ya. Baik, Prof, kalau memang di kesehatan memang sebegitu berpengaruh, ternyata baik sekali. Tadi juga di akhir Prof sempat mention mengenai diet nih, Prof. Ya, salah satu yang paling unik nih sepertinya. Ternyata ada hubungan atau ternyata puasa bisa berpengaruh pada diet. Seperti apa sih, Prof, kok bisa berpengaruh? Iya, jadi mungkin teman-teman yang Maliki yang lain juga sudah berpikir gitu ya. Jadi kalau puasa itu pinginnya kurus, ya kan? Benar. Karena sudah mengurangi makan 12 sampai 14 jam. Tapi kenyataannya tidak banyak orang yang setelah puasa Ramadan itu menjadi kurus. Kenapa? Karena justru pada puasa Ramadan biasanya kita tidak makan takjil. Ya kan, takjil itu kan sebetulnya menakutkan ya. Jadi ya kan, jadi kita jadi makan yang manis-manis, ya kan, kita jadi makan lebih banyak yang lemak-lemak gitu ya. Jadi akhirnya tujuan semula itu puasa bonus pada berat badan menurun, diet, tapi ternyata berat badannya malah meningkat. Apalagi di akhir-akhir bulan puasa itu kan mulai bikin kue ya. Kalau yang nggak bikin kue mulai banyak kue-kue gitu, atau sirup gitu ya. Biasanya nggak minum sirup, tapi sekarang minum sirup dengan alasan kan aku habis berpuasa 14 jam, jadi harus meningkatkan gula darah seperti itu. Jadi puasa itu sebetulnya bisa bonus kurus asal itu tadi konsisten gitu. Jadi kita makan aja biasa gitu kan. Sebetulnya kita itu makan aja biasa. Makan tuh kan 3 kali sehari. Sekarang jadi 2 kali sehari. Bukan 2 kali sehari yang siangnya 1 kalinya mau tidur. Nah itu jadi lebih gendut lagi kan ya, karena habis makan langsung tidur. Nanti biasanya yang salah tuh kan sudah sahur sudah benar, nanti buka puasanya takjil ya kan, pakai war takjil lagi, terus habis itu tarawih, habis tarawih makan, habis makan tidur, ya kan, itu jadinya jadi lebih gendut ya, bukan bonus bukan bonus kurus, tapi malah bonus lemak kalau gitu ya. Berarti memang ada hubungannya dengan diet dan bisa mendukung program diet, tetapi dengan syarat-syarat tertentu, tidak dengan buat takjil yang manis-manis, tidak makan sebelum tidur, seperti itu. Mungkin itu yang sering dilupakan oleh teman-teman semua mungkin yang sedang menonton podcast ini. Mau kurus tapi ternyata di hari raya makin gendut. Terus nanti soalnya pas hari raya kan berkunjung gitu kan, banyak makanan kue-kue kering gitu kan, akhirnya kita makan juga. Atau kalau enggak banyak tart gitu ya, es krim gitu. Baik, Prof, tadi kan kita sudah membahas mengenai Ramadan dan puasa dari perspektif kesehatan nih. Sekarang kita membahas mengenai produktivitas nih, Prof. Nah, apakah ada hubungannya dengan produktivitas, terutama bagaimana puasa dapat meningkatkan fokus pada kita sebagai umat muslim, Prof? Iya, jadi sebetulnya puasa itu kan berlatih ya. Berlatih untuk mengontrol. Yang dikontrol tuh kan bukan hanya makan kan, tapi juga emosi, juga perbuatan kita gitu kan. Jadi kalau biasanya itu kalau di luar bulan puasa itu tidak
Contohnya aja, mungkin banyak teman-teman di sini kalau pada di luar bulan puasa, misalnya sholat sunnahnya kurang gitu kan. Dengan bulan puasa kita alhamdulillah memperbanyak sholat sunnah. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya pada bulan puasa itu harusnya kita bisa lebih meningkatkan produktivitas ya. Jadi bukan malah menurunkan produktivitas. Jadi jangan berpikir kalau puasa terus lapar, gula darahnya menurun, terus jadi malas-malesan. Ya tetap saja sih bisa teman-teman kalau menunggu adzan maghrib tidur boleh, tapi kan kalau kita lebih produktif itu akan lebih tidak terasa gitu ya. Jangan sampai keliru adzan duhur, keliru adzan maghrib nanti. Waduh. Iya, bahaya itu. Ya, jadi kalau karena puasa tadi, karena salah satunya mungkin jadi lebih rajin untuk membaca Al-Qur'an, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak kita bersedekah, berinfak, itu kan artinya kita meminimalkan gangguan dari luar, ya kan? Sehingga akhirnya kita lebih fokus ya. Fokusnya bukan hanya fokus beribadah, tapi fokus belajar dan bekerja. Seperti gitu. itu. Iya. Jadi Prof, tadi kan disampaikan ya bahwa memang ada hubungannya dengan fokus, bahwa memang puasa itu berkontribusi cukup pada fokus kita sebagai umat muslim. Baik Prof, nah selanjutnya apa ada hubungan antara puasa dengan peningkatan efisiensi kerja Prof? Betul, jadi kan sebetulnya dengan puasa itu terasa aja, masyarakat kan mahasiswa ya, jadi terasa nggak kalau pada puasa itu jadi lebih efisien? Benar. Ya kan, karena tidak, jadi kita nggak kepikiran istirahat buat makan siang. Benar. Ya kan, istirahat kita sholat, habis sholat kita balik kelas kan, nah gitu. Demikian juga kalau asar, kita kan fokus, nggak buru-buru untuk mikir ini aku habis ini makan apa ya, habis ini aku beli apa ya, tapi kita fokus efisiensi kerjanya. Dan juga kita kan jadi menghitung nih Mas, mungkin ada teman-teman tuh yang merasa kalau pagi aku seger, nanti kalau mendekati saat berbuka aku menjadi lebih lemas, sehingga dia efisiensi untuk mengerjakan tugas-tugas di pagi hari. Dan itu memang tipsnya. Jadi kita tuh masing-masing orang tuh punya jam biologis gitu. Kita akan mengenali kita itu paling aktif di jam-jam berapa. Kalau puasa itu kan kayaknya mungkin hampir sama ya semua orang ya. Jadi kita setelah salat subuh itu kan kita jadi lebih aktif itu ya. Gitu. Dan juga kita jadi lebih menghitung gitu. Kalau biasanya kita nggak olahraga. Nah dengan puasa kita kan jadi menghitung, oh kalau aku pingin olahraga itu mendekati saat berbuka, ya kan? Mendekati saat berbuka itu kita berolahraga. Jadi akhirnya efisiensi kan? Efisien kita pagi kita kerja, kita belajar, mengerjakan tugas, ya kan? Terus kemudian kalau mau olahraga deket-deket waktu berbuka puasa. Ya. Benar sekali Prof, saya sebagai mahasiswa juga merasakan banget. Sebelum puasa itu kita biasanya kalau waktu break atau waktu istirahat itu kita bingung. Iya kan, mau makan apa dan di mana. Terus habis itu buru-buru keluar karena takut antri kan. Benar, ya. Belum lagi kalau waktu kelasnya mepet Bro. Akhirnya rebutan dan sebagainya seperti itu. Jadi. Nah Prof, kemudian banyak nih yang mengatakan bahwa puasa bisa membantu mengurangi stres. Bagaimana sih Prof mekanisme tubuh itu berpengaruh saat puasa terhadap stres, penurunan stres ini Prof? Jadi itu terkait hormonal Mas. Hormonal. Jadi kalau puasa itu hormon stres itu akan rilis Mas. Akan rilis sehingga namanya kortisol salah satunya. Jadi ini sangat baik untuk membantu untuk kita mengendalikan stres. Jadi kita lebih tenang gitu ya. Terasa mungkin dirasakan ya di apa namanya itu pada saat berpuasa kita akan menjadi lebih sabar. Iya enggak? Terasa enggak? Nyupir sendiri Kak, nyupir sendiri. Kalau pas di jalan kita kalau nggak bulan puasa tuh dilewati orang tuh gitu kan. Tapi kalau udah puasa, aku puasa gitu. Makanya aku tuh apa namanya itu teman-teman, apalagi ini yang masih mahasiswa, sebaiknya itu berpuasa bukan hanya Ramadan aja, tapi mulai membiasakan Senin Kamis ya, atau nanti kalau dibiasakan lah sholat puasa-puasa sunnah itu. Berarti memang pengaruhnya itu tidak hanya pada keimanan dan juga ketakwaan biar lebih sabar. Tapi ternyata ada hubungannya dengan fisiologis ya Bro. Betul. Hormon kortisol tadi terilis ya. Jadi kita lebih sabar kalau di bulan Ramadan. Jadi kita tuh bersyukur ke bahwa kita itu muslim
Muslim gitu ya. Jadi Muslim itu awal itu sudah menyediakan kapan kita nggak usah perlu repot-repot intermittent fasting. Kita sudah punya puasa, ya kan? Kita sudah punya puasa Ramadan, ya kan? Jadi dan sudah punya waktu di mana kita bisa lebih sabar, kita lebih produktif seperti itu, ya. Baik Prof, mungkin sebelum kita akhiri pada sesi podcast kali ini, ada nih Prof, tips dan trik kepada semua Maliki Podcast yang sedang menonton podcast ini mengenai bagaimana sih agar puasa ini tetap sehat dan tetap produktif dari Profesor. Ya, jadi itu yang pertama tipsnya itu makan. Makan tuh bisa sahur dan buka ya, terutama sahur. Jadi sahurnya itu harus makan makanan bergizi yang mengandung karbohidrat yang kompleks, protein dan serat. Ya, jadi tahu ya, protein dan serat berarti mesti makan sayur juga, mesti makan buah juga, ya. Dan hindari makan yang berlemak dan manis tadi. Jadi jangan itu loh. Jadi aku tuh selalu gini ya, adik-adik mahasiswa itu selalu berpikir bahwa kalau puasa aku lapar, aku nggak makan 14 jam, jadi nggak apa-apa wis, aku dietnya besok aja. Jadi aku sekarang saatnya beli boba, ya kan, ya jadi ya, terus habis itu beli es, atau sebetulnya takjil itu kan semua manis-manis ya Mas. Ya, terus habis itu goreng-gorengan, ya kan ada orang yang terbiasa kalau aku buka puasa aku gorengan, padahal biasanya enggak juga, ya kan? Nah, itu yang harus teman-teman sadari gitu ya. Jadi janganlah bulan puasa itu merubah pola makan, gitu. Kemudian banyak minum air putih loh ya, bukan air gula ya. Ada soalnya mahasiswa itu, saya nggak bisa Dok, saya kalau minum harus yang ada rasa, ya gitu ya. Jadi air putih itu yang lebih sehat adalah air putih. Minum sebanyak-banyaknya di saat kita berbuka dan di saat antara buka dan sahur. Jadi habis habis tarawih bukan jajan lagi, tapi perbanyak minum air putih. Ya. Kemudian istirahat yang cukup ya. Tadi kan ada efektivitas tadi kan ya. Jadi efektivitas kita punya jam biologi, saya bilang ada orang yang merasa bahwa aku lebih efektif di pagi hari, maka gunakan siangnya untuk istirahat. Istirahat nggak harus tidur loh ya. Nah, istirahat itu kan bisa duduk-duduk atau apa, atau me time, terserah apa ya. Kemudian tetap aktif bergerak. Jadi maksudnya tetap ngobrol, tetap maksudnya beraktivitas, bukan berarti kalau puasa terus bermalas-malasan gitu. Terus kemudian dengan puasa kita harus bisa mengatur waktu lebih baik. Berarti kan jadi nggak usah buru-buru, nanti kalau sudah selesai puasa Ramadan juga terbawa itu. Jadi jangan kalau mau istirahat siang yang dipikir pertama adalah aku makan di mana. Mana yang nggak ngantri. Ya kan, itu mungkin itu harus terbawa sampai nanti tidak puasa. Seperti itu. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof atas tips and trik dan juga banyak sekali pengetahuan mengenai puasa dengan kesehatan fisik maupun produktivitas kita sebagai umat muslim. Baik, sahabat kampus dimanapun berada, mungkin podcast kali ini kita cukupkan sampai sini. Selanjutnya kita akan bertemu di episode dan juga di sesi selanjutnya. Saya Ranto Jagat pamit undur diri. Jangan lupa share, comment, like and subscribe YouTube UIN Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bro.